Perkenalkan, nama saya Aswar Zainal dari kelas B3 Farmasi. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi bioavailabilitas dan bioekivalensi. Di sini ada dua rute pemberian obat. Yang pertama, intravaskular dan ekstravaskular. Di mana intravaskular adalah obat langsung ke dalam pembuluh darah atau sirkulasi sistemik. Contohnya pemberian intravena, intraarterial, intratekal, dan intrakardial. Sedangkan ekstravaskular adalah obat harus melalui fase absorpsi agar dapat mencapai sirkulasi sistemik. Contohnya pemberian peroral, pemberian perrektal, subkutan, perinhalasi, bukal, sublingual, intramuskular, dan intraperitoneal. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada penentuan aktivitas obat mulai dari bentuk sediaan sampai memberi respon. Contohnya untuk pemberian peroral. Di sini ada tablet kapsul, granul agregat, dan partikel halus. Dari ketiga tersebut disintegrasi, kemudian disolusi menjadi obat dalam larutan in vivo atau in vitro. Kemudian obat dalam larutan atau in vivo atau in vitro diabsorpsi menjadi obat dalam darah atau cairan jaringan lain. Kemudian lanjut lagi kadar obat dalam reseptor. Kemudian lanjut respon farmakologinya. Kemudian respon klinik atau terapeutik. Lanjut ke slide berikutnya. Di sini membahas tentang bioavailabilitas. Apa itu bioavailabilitas? Di sini kita bisa lihat bioavailabilitas adalah ketersediaan hayati ialah jumlah relatif dalam kurun persentase dari obat yang masuk ke sirkulasi sistemik sesudah pemberian obat dalam sediaan tertentu serta kecepatan peningkatan kadar obat dalam sirkulasi sistemik. Lanjut. Di sini ada bioavailabilitas dan bioavailabilitas absolut. Apa itu bioavailabilitas absolut? Bioavailabilitas absolut yaitu suatu angka yang menunjukkan rasio ketersediaan hayati suatu obat yang diberikan ekstravaskular terhadap intravaskular, dapat diukur dengan membandingkan aus produk yang bersangkutan setelah pemberian oral dan intravena atau IV. Di sini ada rumus absolut bioavailabilitas yang dimana rumusnya adalah F sama dengan aus oral kemudian per aus IV. Lanjut. Kemudian bioavailabilitas relatif. Bioavailabilitas relatif adalah suatu ukuran yang menunjukkan perbandingan kecepatan dan derajat suatu sediaan obat mencapai sirkulasi sistemik terhadap sediaan lain yang digunakan sebagai pembanding. Lanjut. Kita menuju ke materi yang tentang bioekivalensi. Apa itu bioekivalensi? Bioekivalensi adalah studi bioekivalensi dilakukan karena banyak produk obat yang dianggap ekivalen farmaseutik tidak memberi efek terapeutik yang sebanding pada penderita. Lanjut, bioekivalensi itu apa? Bioekivalensi adalah dua sediaan dikatakan bioekivalensi apabila nilai parameter farmakokinetika yang dibandingkan tidak menunjukkan perbedaan yang bermakna secara statistik, terutama Cmax, Tmax, dan Aus, ataupun kalau ada perbedaan tersebut tidak lebih dari 20%. Di sini ada contoh uji bioekivalensi yaitu obatnya adalah generik dan Tmax dalam kurun per jam, Cmax, dan Aus. Di sini kita bisa lihat sendiri hasilnya.
ada di slide. Lanjut, contoh bioekivalensi. Dari data uji bioekivalensi di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, nilai ketiga parameter ketersediaan hayati menunjukkan perbandingan cenderung memberikan derajat ketersediaan hayati yang sedikit lebih baik. Ini dapat dilihat dari Cmax dan AUS-CO mencapai kebermaknaan statistik. Lanjut, yang kedua, dari segi kecepatan atau rate, generik nampaknya sedikit lebih baik, ditunjukkan dengan nilai Tmax yang lebih singkat, tetapi perbedaan ini pun juga tidak bermakna secara statistik. Lanjut, yang ketiga, kecepatan eliminasi kedua sediaan didapatkan sama waktu paruh eliminasi adalah 1,8 kurang lebih 0,2 jam dan 1,9 kurang lebih 0,3 jam untuk generik dan non generik. Di sini ada contoh uji bioekivalensi. Kita bisa lihat sendiri di slide. Sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.